Kami juga menyoroti advokat Hendrioso Diningrat yang hari ini mendatangi Mapolda Metro Jaya. Hendrioso meminta Polri untuk menindaklanjuti kasus yang menjerat Rizik Syihab. Henry juga minta laporan terkait pencemaran nama baik dirinya untuk segera diproses. Hendrioso Diningrat mendatangi Polda Metro Jaya dengan membawa surat yang ditujukan untuk Kapolda dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Dalam surat itu, Henry meminta kepolisian menangkap Rizik Syihab karena kasus yang menjeratnya. Henry juga meminta laporan dirinya pada tahun 2017 terkait pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Rizik Syihab untuk segera diproses. Karena sebelumnya laporan itu sempat tertunda karena Rizik tidak berada di Indonesia. Selain membawa surat permohonan, Henry juga telah memberikan bukti-bukti yang menunjukkan pencemaran nama baiknya di sosial media. Kaitannya dengan pada tahun 2017, saya pernah meminta kepada kepolisian negara RI agar tidak ragu-ragu untuk menangkap dan menahan saudara Muhammad Rizik Syihab, karena pada waktu itu berbagai macam laporan dari masyarakat, baik kelompok maupun perseorangan, seperti menghina Pancasila, menghina agama Hindu, agama Kristen, menghina masyarakat Sunda dan sebagainya. Nah, saya anggap ini menimbulkan perpecahan dan menimbulkan keresahan masyarakat yang luar biasa pada waktu itu. Kemudian saya minta kepada kepolisian untuk tidak ragu-ragu menangkap dan menahan. Nah, tidak lama setelah itu muncul fitnah terhadap saya dari akun Facebook dan akun Instagram yang mengatakan bahwa saya ini adalah politisi yang berhaluan komunis, politisi yang memusuhi umat Islam, politisi yang indekos di Partai PDI Perjuangan. Nah, karena saya difitnah, maka saya buat laporan. Hendrioso Diningrat pada 2017 melaporkan Habib Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya. Laporan itu berkaitan dengan tuduhan Rizik melalui akun Facebook dan Instagram terhadap Henry sebagai politikus berhaluan komunis. Pada tahun yang sama, Henry juga telah sempat mendatangi Mabes Polri dan Polda Metro Jaya meminta Rizik Syihab ditangkap. Desakan itu didasari banyaknya laporan polisi kepada Rizik saat itu. Sudah ada jurnalis Kompas TV Diana Valencia di Mapolda Metro Jaya. Diana, selamat sore. Jadi lebih detail, fokus pelaporan Hendrioso ini apa? Kasusnya masih terkait soal pencemaran nama baik atas nama Hendrioso tentunya di akun media sosial Riko dan juga saudara melalui akun Facebook satu channel dan juga Instagram habib.rizik. Secara lebih detail memang kalau kita tilik begitu dari pelaporan yang dilakukan Hendrioso pada tanggal 31 Januari 2017 lalu, laporan ini terjadi karena di akun Instagram sempat akun @habib.rizik ini mengunggah foto Henry dengan caption yang dinilai mengandung fitnah dan juga mencemarkan nama baiknya. Kemudian kalau di akun Facebook satu channel itu mengunggah foto Henry bersama beberapa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lainnya, seperti misalnya Eva Sundari, Budiman Sujatmiko, kemudian Teten Mas Duki dan juga beberapa politikus lainnya, dan disertai caption ataupun ucapan bahwa politikus ini berhaluan komunis dan memusuhi umat Islam. Karena dua unggahan di akun Facebook dan juga akun Instagram tersebut, maka Hendrioso melaporkan pada tanggal 31 Januari 2017 lalu. Tapi setelah 1 bulan dilaporkan, kita ketahui bahwa Rizik Syihab ini pergi ke Arab Saudi sekitar 3,5 tahun berada di sana, dan baru pada 10 November alias kemarin itu baru pulang ke Indonesia. Sehingga kasusnya ini masih mandek ataupun terbengkalai begitu karena Rizik Syihab sebelumnya berada di luar wilayah hukum Indonesia. Dan karena sudah pulang kemarin sehingga kedatangannya tadi di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Hendrioso menyebutkan bahwa ia meminta update terkini terkait pelaporannya tersebut karena ini sudah terbengkalai 3,5 tahun. Tetapi Riko dan juga saudara, selain pelaporan dari Hendrioso juga ada sejumlah ataupun deretan kasus yang menyangkut imam besar Front Pembela Islam
Rizik Syihab begitu yang dilaporkan di Polda Metro Jaya ataupun di beberapa kepolisian di beberapa daerah. Di tahun 2016, Rizik Syihab itu pernah dilaporkan oleh Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan Student Peace Indonesia ke Polda Metro Jaya terkait ceramahnya di Pondok Kelapa yang dinilai menista agama Kristen dan juga Katolik. Dan statusnya ini masih terlapor dan hingga saat ini kasusnya masih belum ada update. Dan di tahun yang sama, Rizik juga pernah dilaporkan oleh Ketua Umum PNI Marhenisme Sukmawati ke Bareskrim Polri. Namun pada saat itu setelah ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2017, di Februari 2018 kasus ini dikeluarkan SP3 karena dinilai tidak termasuk sebagai tindak pidana. Berlanjut di tahun setelahnya yakni 2017, selain politikus ataupun laporan dari advokat sekaligus politikus PDIP Hendrioso, juga ada 3 kasus ataupun 3 laporan lainnya terkait Rizik Syihab. Yang pertama dari Solidaritas Merah Putih dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait ujaran kebencian yang mengandung sara. Ujaran kebencian ini maksud kami terkait dengan mata uang berlogo Palu Arit di uang Rp100.000 yang memang logo Palu Arit ini diidentikan dengan paham komunis. Kemudian juga ada laporan dari advokat Merah Putih Patriot Garuda Nusantara ke Polda Bali terkait pernyataan Rizik Syihab di sebuah acara yang dinilai mengancam keselamatan umat Hindu. Selain itu di tahun 2017 yang juga sempat menggemparkan publik begitu, Rizik Syihab sempat tersandung kasus konten pornografi dengan aktivis Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Hussein, sempat ditetapkan sebagai tersangka di tahun 2017, tapi kasus ditangguhkan di 2018 karena memang tidak ada bukti yang cukup, termasuk tidak ditemukannya pengunggah dari percakapan yang dinilai tidak sesuai dengan norma asusila tersebut. Sehingga memang setelah kepulangannya ini 1 hari setelah kepulangan dari Rizik Syihab, sudah ada deretan kasus yang menanti untuk tindak lanjuti. Riko dan juga saudara, kembali ke Anda. Jurnalis Kompas TV Diana Valencia dari Mapolda Metro Jaya.